Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DP Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Dalam video ini, saya akan membahas soal TKD BUMN 2022, khususnya untuk bagian word classification atau pengelompokan kata. Jadi dalam soal word classification ini akan disediakan beberapa kalimat atau beberapa kata dalam option, kemudian kita disuruh memilih option mana yang tidak termasuk dalam pengelompokannya. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Oke, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Di sini pilih salah satu yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lainnya. Jadi di sini ada 5 ya, ada 5 kata. Kita pilih salah satu yang tidak termasuk dalam kelompoknya atau tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dari masing-masing kata tersebut. Yang pertama ada anggrek, mawar, kecapi, dahlia, dan juga melati. Nah, di sini sudah kita dapat identifikasi bahwa ini merupakan nama-nama bunga. Jadi ini bunga anggrek masuk, ya, bunga anggrek masuk, kemudian bunga mawar, dahlia, dan melati. Sedangkan kecapi ini merupakan salah satu nama dari buah, ya, buah kecapi. Oke, jadi itu adalah jawaban yang paling tepat, yaitu yang C. Lanjut untuk soal yang kedua. Di sini ada royal, boros, abur, kaya, dan inefisiensi. Nah, abur itu apa, teman-teman? Abur itu dia artinya hampir sama dengan boros. Ya, dia hampir sama dengan boros, sehingga kita cari yang paling dekat dengan kata boros, abur. Kemudian inefisiensi. Inefisiensi itu artinya dia tidak efisien atau bisa juga disebut dengan boros, ya, atau menyia-nyiakan. Royal juga termasuk salah satu dari boros. Nah, jadi salah satu yang tidak masuk dalam kategori tersebut yaitu kaya. Jadi kaya ini bukan kelompok dari boros tersebut, ya. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Oke, di contoh soal yang ketiga ini ada kemeja, jaket, kaos, sweater, dan juga dasi. Nah, di sini kemeja ini merupakan pakaian ya, atau pakaian untuk penutup badan ya. Jaket juga termasuk yang dipakai. Kemudian kaos juga, sweater juga sama. Nah, dasi ini merupakan salah satu aksesoris ya. Jadi bukan pakaian utama, dia adalah salah satu aksesoris, sehingga jawabannya yang tepat yaitu yang E. Oke, selanjutnya untuk yang keempat ada kerbau, monyet, paus, tuna, dan juga kucing. Di sini kalau kita lihat secara jelas ini ada kerbau, kucing berkaki 4. Kemudian kita berarti bukan kaki 4, tapi ini kategorinya yang melahirkan kemungkinan ya, melahirkan atau mamalia, itu kerbau, monyet, kucing, berarti ini paus ya. Paus juga melahirkan. Walaupun dia hidup di air sama dengan tuna, tapi paus ini melahirkan. Jadi kategorinya yang hewan yang mamalia atau melahirkan. Jadi yang tidak termasuk yaitu tuna, karena tuna itu bertelur. Ya, dia berkembang biaknya secara bertelur. Oke, untuk contoh yang kelima, ada tomat, terong, melon, oyong, dan juga labu siam. Nah, di sini kemungkinan teman-teman ada yang masih belum paham dengan oyong. Oyong itu merupakan salah satu jenis sayuran atau biasanya disebut dengan gambas. Ya, oyong itu hampir sama dengan gambas. Jadi di sini jelas ini adalah sayuran semua ya. Terong, tomat, labu siam. Walaupun tomat ini sebenarnya dia kadang dikategorikan buah, tapi dia lebih condong ke sayuran ya, yang lebih dekat daripada melon,
tomat ini lebih condong ke lebih dekat dengan sayuran, sehingga yang paling tepat yaitu melon. Kemudian contoh yang keenam ada seruling, kecapi, gitar, tifa, dan kendang. Dimana di sini untuk kecapi dan gitar ini dia alat musik yang dipetik, ya, yang dipetik. Kemudian tifa dan kendang ini dipukul, ya, dipukul. Nah, ini ditiup. Nah, dipukul dan dipetik ini menggunakan tangan, ya, keduanya menggunakan tangan. Sedangkan seruling ini cara membunyikannya ditiup menggunakan udara, sehingga yang paling tepat atau yang paling berbeda dari pengelompokan ini yaitu yang A, seruling. Oke, selanjutnya untuk contoh yang ketujuh, di sini ada konsiliasi, ada perundingan, voting, musyawarah, dan kompromi. Oke, jadi ini kalau dilihat musyawarah dan kompromi ini hampir sama. Perundingan juga termasuk dalam musyawarah, ya. Konsiliasi juga termasuk dalam musyawarah. Di sini yang paling berbeda yaitu voting. Kalau teman-teman biasanya ya ikut di organisasi seperti itu, biasanya dalam pemilihan ketua atau dalam penentuan keputusan, voting ini digunakan pilihan terakhir karena voting itu bukan kesepakatan bersama tetapi berdasarkan suara terbanyak. Nah, sedangkan untuk kompromi, musyawarah, perundingan, konsiliasi ini dilakukan untuk menemukan kesepakatan bersama. Jadi, voting ini merupakan opsi terakhir karena dia bukan berdasarkan kesepakatan. Karena tidak mendapatkan kesepakatan, maka dilakukan voting seperti itu. Lanjut untuk yang ke-8, ada meregas, menggunting, membelah, menusuk, dan mengiris. Nah, di sini teman-teman yang mungkin masih asing, kata-katanya itu meregas. Meregas itu hampir sama seperti memotong. Ya, meregas itu memotong. Jadi, artinya dia akan membelah atau memisah satu benda menjadi dua bagian atau lebih. Ya, jadi dia akan memisah menjadi dua bagian atau lebih. Jadi ini bisa termasuk juga sama dengan menggunting, ya. Menggunting juga sama, membuat satu benda menjadi dua bagian atau lebih. Membelah juga sama, mengiris juga sama, menjadikan beberapa bagian atau dua bagian atau lebih. Sedangkan menusuk itu dia tidak akan mengubah menjadi dua bagian atau lebih, ya. Jadi yang paling tepat, yang paling berbeda yaitu yang D, menusuk. Oke, selanjutnya untuk yang ke-9 yaitu ada joglo, gadang, surjan, bangsal kencono, dan juga lamin. Di mana ini merupakan nama-nama rumah adat, ya. Joglo ini rumah adat dari mana, teman-teman? Jawa, ya. Jawa, kemudian gadang juga rumah adat, kalau tidak salah Sulawesi, ya. Kemudian bangsal kencono ini rumah Jogja. Jogja, salah satu rumah adat di Jogja. Dan lamin ini kalau tidak salah dia Kalimantan. Kalimantan, ya, tapi tepatnya Kalimantan mana saya kurang tahu. Jadi di sini yang paling tepat untuk dipilih yaitu yang C, surjan. Karena surjan ini merupakan salah satu pakaian. Nah, dia pakaian bukan rumah atau bangunan. Begitu. Jadi yang paling tepat yaitu yang C. Selanjutnya untuk yang ke-10 atau yang terakhir, ini ada Myanmar, Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia. Nah, di sini yang akan diuji yaitu kemampuan kita atau pengetahuan di pengelompokan negara, ya. Di mana Myanmar, Thailand, Indonesia, dan Malaysia itu merupakan ini adalah negara ASEAN. Nah, sehingga yang paling tepat yaitu India. India ini bukan salah satu anggota dari ASEAN, gitu, ya.
Mungkin sekiranya seperti itu teman-teman, ini menjadi salah satu, referensi bagi teman-teman untuk belajar sehingga memperluas pemahaman dan juga pengetahuan teman-teman. Semoga soal ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.